Pelukis terkenal Indonesia. Esensi dari seni adalah sarana untuk meluapkan ekspresi atau cita rasa dalam sebuah media. Media yang dimaksud bisa bermakna luas, seperti musik, tari, teater, seni rupa, dan lainnya. Bahkan bisa menuangkan sebuah seni hanya dengan membuat tuangan ekspresi di kaos polos, depan belakang menjadi sedikit lebih berwarna. Berbicara mengenai seni rupa, ternyata tidak sedikit nama dari seniman Indonesia yang mampu menyihir banyak orang, bahkan sampai ke penjuru dunia melalui karya lukisnya. Tentu saja jalan yang diambil para maestro ini tidaklah mudah. Jatuh bangun, tetesan keringat, air mata, dan kekecewaan menghiasi hari-harinya, hingga pada suatu titik perjuangan mereka dihargai dengan penobatan legenda oleh banyak orang karena hasil karya yang tidak diragukan lagi keindahannya. Berikut beberapa biografi pelukis terkenal Indonesia. Pada dasarnya, setiap pelukis mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri, dan itulah yang membuat mereka berbeda. Dengan terus mengasah keterampilannya, sebagian dari mereka bisa mengalahkan pelukis-pelukis internasional saat ajang pameran. Ingin tahu siapakah para maestro tersebut? Mari kita simak. Yang pertama ada Raden Saleh Djarif Boestaman 1807 sampai 1880. Raden Saleh kecil dengan keahliannya yang menonjol sebagai seorang pelukis besar sejak bersekolah di sekolah rakyat di zamannya membuat Raden Saleh menjadi tokoh yang besar dengan berbagai macam penghargaan. Belajar dari seorang pelukis keturunan Belgia berasal dari Belanda menjadikan Raden Saleh seorang pelukis yang multi talenta, seperti melukis dengan cat minyak, ditambah dengan terjun langsung dengan mencari objek pemandangan dan objek lukisan tipe-tipe orang Indonesia di daerah yang disinggahi. Pada tahun 1829, hijrahlah Raden Saleh ke Belanda untuk belajar. Selama di Eropa, Raden Saleh juga belajar mendalami pelukisan hewan yang dipertemukan dengan sifat agresif manusia. Pelukis kehidupan satwa di padang pasir juga merupakan salah satu ilham yang keluar selama tinggal di Aljazair beberapa bulan pada tahun 1846. Raden Saleh juga dipercaya menjadi konservator pada lembaga kumpulan koleksi benda-benda seni. Dari keunikan-keunikan seni inilah yang menjadikan Raden Saleh menjadi sosok tokoh yang sangat inspiratif di zamannya. Salah satu karya Raden Saleh adalah lukisan penangkapan Diponegoro, yang mana lukisan tersebut menggambarkan bahwa Raden Saleh tidak menyukai penindasan serta mempercayai idealisme, kebebasan, dan kemerdekaan. Berbagai macam penghargaan mengalir dari hasil karya Raden Saleh, baik penghargaan mancanegara maupun dari Indonesia. Raden Saleh menikah dengan gadis keluarga ningrat keturunan Keraton Solo setelah penceraiannya dengan istri terdahulu. Batavia adalah tempat di mana Raden Saleh tinggal dengan gedung hasil karyanya sendiri dari segi bangunan dan tekniknya yang mana sesuai dengan tugasnya sebagai seorang pelukis. Tanggal 23 April 1880 adalah sejarah bagi tokoh kebangsaan bangsa kita. Meninggal dengan berbagai macam kontroversi menjadi topik hangat diperbincangkan. Namun bangsa kita bisa bangga berkat Raden Saleh. Indonesia bisa menghasilkan anak bangsa dengan segala talenta dan kreativitasnya. Hasil karyanya bisa menembus museum besar seperti Rijksmuseum Belanda dan Louvre Paris. Bahkan setelah sekian lama kematiannya sejak abad 18, hasil karyanya masih dikagumi dan diakui oleh beberapa mancanegara. Tepatnya bulan September 2011, di kota Dresden, Jerman, telah sukses mengadakan pameran lukisan hasil karya Raden Saleh. Dan yang kedua ada Abdullah Suryo Subroto 1878 sampai 1941. Abdullah Suryo Subroto lahir di Semarang pada tahun 1878. Ia adalah anak angkat dari Dr. Wahidin Suryo Rohusodo, seorang tokoh gerakan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis Indonesia pertama pada abad 20. Pada mulanya, Abdullah mengikuti jejak ayah angkatnya untuk memasuki sekolah kedokteran di Jakarta. Setelah lulus dari Jakarta, ia meneruskan kuliahnya di Belanda. Setelah menetap di sana, entah mengapa Abdullah tiba-tiba banting setir ke seni lukis dan masuk sekolah seni rupa.
Sepulangnya di Indonesia, Abdullah konsen menggeluti profesinya sebagai pelukis. Ia sangat menyukai pemandangan, di mana ia sering menuangkan ke dalam lukisannya. Keputusan yang diambilnya sewaktu muda tidaklah sia-sia. Berkat karya yang dihasilkan, ia masukkan dalam aliran yang dijuluki Moi Indie atau Hindia Indah. Abdullah sering dibicarakan melalui karya-karya lukis cat minyaknya sebagai hasil pemandangan alam dari jarak jauh dan bersifat romantik. Salah satu pelukis Indonesia terkenal ini lebih banyak menghabiskan waktunya di Bandung agar dekat dengan pemandangan alam, sebelum akhirnya pindah ke Jogja dan meninggal pada tahun 1941. Dan yang ketiga ada Afandi Koesoma, 1907 sampai 1990. Di antara para maestro dan legenda pelukis terkenal Indonesia, mungkin Afandi lah yang menggunakan teknik lukis paling aneh. Ia melukis tidak menggunakan kuas. Proses awal yang ia lakukan adalah menumpahkan cat-cat berwarna ke dalam kanvas. Jika dilihat mungkin akan memberi kesan yang amburadul. Namun setelah itu Afandi akan menyikat warna-warna tersebut dengan jarinya hingga tahap finishing dengan hasil yang menawan. Afandi Koesoma termasuk seniman yang berumur panjang. Ia lahir di Cirebon pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 1990. Afandi digadang-gadang sebagai pelukis Indonesia yang paling terkenal di kancah dunia, berkat gaya ekspresionisnya dan romantisme yang khas. Pada tahun 1950-an, ia banyak mengadakan pameran tunggal di Amerika Serikat, Inggris, India, dan Eropa. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. Pernah pada suatu ketika, kritis lukisan dari barat menanyakan apa gerangan aliran lukisannya. Tanpa disangka, ia malah balik bertanya dan meminta kritikus barat tersebut untuk menjelaskan perihal aliran-aliran yang ada dalam lukisan. Namun banyak orang yang menilainya jenius, karena semasa hidupnya Afandi telah menghasilkan karya lebih dari 2000. Yang keempat ada Agus Jaya, 1913 sampai 1994. Pelukis terkenal Indonesia ini lahir dari keluarga bangsawan Banten pada tanggal 1 April 1913 dengan nama asli Raden Agus Jajah Suminta. Dengan latar belakang tersebut, tak heran ia mendapatkan pendidikan yang baik. Setelah menamatkan pendidikan di Indonesia, Agus Jajah melanjutkan belajar di Rijks Academy of Fine Art, Amsterdam, Belanda. Selama berada di Eropa, ia sempat berkenalan dengan beberapa seniman besar dunia, di antaranya Pablo Picasso, Salvador Dali, termasuk Osip Zakina, pematung Polandia yang terkenal. Sekembalinya ke Indonesia, Agus Jajah mendirikan Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia, sekaligus memimpinnya pada tahun 1938 sampai 1942, yang merupakan organisasi pertama seniman seni rupa di Indonesia. Oleh sebab itu, Agus Jajah dinyatakan sebagai salah satu seorang cikal bakal seni lukis Indonesia. Setelah itu, ia direkomendasikan oleh Bung Karno untuk menjadi Ketua Pusat Kebudayaan sebagai seni rupa pada tahun 1942 sampai 1945. Selain menjadi pelukis, pada zaman revolusi kemerdekaan Agus Jajah aktif sebagai Kolonel Intel dan FP, persiapan lapangan. Ia absen untuk tidak mengadakan pameran tunggal hampir selama 40 tahun karena peran dan kondisi bangsa pada saat itu. Setelah zaman revolusi telah usai, April pada tahun 1976, ia mengadakan pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Lebih dari 70 lukisan dipajangnya. Agus Jajah mempunyai ciri khas dengan warna biru dan merah yang terkesan memberi nuansa magis. Ia juga sering menuangkan objek wayang dalam setiap karyanya. Setelah lama malang melintang di ibu kota, akhirnya Agus Jajah memutuskan untuk pindah ke Bali. Di sana ia mendirikan galeri impian di tepi Pantai Kuta. Baik, itulah 4 sejarah tokoh pelukis Indonesia. Dan jangan lupa sebenarnya masih ada lagi. Sekian dari saya, terima kasih.